Kata seorang ulama sufi, dihabul Islam arba'ah. Islam ini hilang penyebabnya 4. Berapa? Hilang Islam ini. Makna hilang Islam itu hilang, tidak nampak lagi Islam pada diri kita. Mulut kita tidak Islam, bohong selalu, fitnah selalu, tuduh selalu. Tubuh kita tidak nampak Islam, sembahyang tidak, berbuat maksiat dia. Hati kita tidak Islam, akhlak jelek. Hilang Islam itu. Nah, penyebab Islam itu hilang, pertama, yaitu mereka tahu tetapi tidak mengamalkan ilmu. Mereka ya'lamun, tahu, tapi wala ya'malun, tidak mau beramal. Ikut pengajian ada, belajar ada, mendengar ceramah ada, bahkan seperti saya ini berceramah pun ada. Tahu, dia tahu baik tapi tidak mau mengamalkan yang baik. Dia tahu haram tapi tidak mau meninggalkan haram. Dia tahu ini jelek tapi tidak mau meninggalkan jelek. Dia tahu ini wajib tapi dia tidak mau melakukan yang wajib. Ya'lamun wala ya'malun. Tahu tapi tidak mau belajar. Tidak mau beramal. Padahal ibu-ibu, kita ikut pengajian, kita belajar, ilmu itu dituntut untuk diamalkan. Bukan ilmu itu dituntut untuk dibanggakan. Bukan ilmu itu dituntut untuk menyerang orang. Bukan ilmu itu dituntut menyalahkan orang. Bukan ilmu itu dituntut untuk orang, tapi untuk kita. Maka ada ilmu, amalkan. Yang kedua, yaitu ya'maluna wala ya'lamun. Mereka beramal tapi ilmu tidak ada. Beramal tidak dengan dasar ilmu. Kita salat, bagaimana takbir kita tidak tahu, bagaimana ruku yang betul, sujud yang betul, baca Fatihah yang fasih, bersuci, berwudu, mandi, dan lain sebagainya. Dia beramal tapi tidak didasarkan ilmu. Bagaimana kita mau beramal dan amal kita ini diterima oleh Allah kalau tidak didasarkan ilmu? Maka belajar. Belajar itu, pengajian itu, dakwah itu, supaya kita bisa beramal dengan dasar ilmu. Ini yang kedua. Mungkin dua-duanya ini ada pada kita. Ya? Ada pada. Yang ketiga, yaitu dia tidak tahu tapi tidak mau belajar. Yang parah, lebih parah dari dua tadi. Dia tidak tahu tapi tidak mau. Saya ini gak tua, tapi salat saya belum benar lagi. Tapi belajar untuk membenarkan dia tak mau. Dia bodoh, dia tahu dia bodoh, dia tahu dirinya itu banyak kesalahan, tapi tidak mau membenarkan, tidak mau belajar. Ini
orang yang menghilangkan agama. Yang keempat kata beliau, ini yang parah. Wa yamna'unan nasa minat ta'allum, menghalang-halang manusia untuk belajar. Dipengaruhi orang supaya jangan belajar. Kata Pak Datuk pematang durian, yuk kita pergi berzikir. Apa jawab kawannya umpama, alah tuh, ngopi aja kita sini dulu. Ngopi. Diajak berzikir, malah diajaknya kita duduk ngopi. Itu namanya menghalang, mencegah, menghambat, memutuskan orang lain untuk. Ini lebih parah. Maka sebenarnya inilah menghidupkan Islam dengan menghidupkan pengajian. Makanya Abuya di mana-mana setiap malam. Kalau kami di sana setiap malam pengajian di posko-posko. Tapi di sini belum ada posko ya? Belum ya? Tadi itu dibuat posko nanti, dibuka pos supaya ada tempat kumpul-kumpul. Di posko pengajian, di rumah orang meninggal pengajian, di rumah orang kawin pengajian, di rumah orang turun tanah pengajian, di atas kapal pun pengajian, di pekan ikan pun pengajian, di mana-mana pengajian. Untuk apa? Untuk menghidupkan Islam. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini hampir, kalau kita katakan sudah mungkin agak ekstrim sedikit, hampir kembali kepada zaman jahiliyah. Cuma beda. Kalau dulu jahiliyah kuno, klasik, sekarang jahiliyah modern. Kenapa? Tingkat kepintaran manusia hari ini terhadap dunia sangat tinggi, tapi imannya sangat rendah. Pendidikannya sangat tinggi, akhlaknya sangat jelek. Pangkatnya sangat tinggi, tapi ibadahnya sangat jelek. Ini jahiliyah modern namanya.